Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast. Di episode-episode sebelumnya kita sudah menghadirkan beberapa alumni dari Universitas Puan Magalatung yang telah bercerita tentang kehidupannya, masa-masa kuliahnya, dan demikian pula di episode kali ini. Kita menghadirkan salah satu alumni yang alhamdulillah sudah dapat posisi kunci di Kabupaten Wajo khususnya. Beliau adalah Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Wajo, Bapak Muhammad Darwis, SPD, SE, Esos, MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita kupas tentang kehidupannya, saya mau tanya dulu. Pas pertama kali tadi kami undang, Prima Editumen mengundang, pas datang di kampus Universitas Muhammadiyah Magalatung itu, apa kesan pertama yang langsung muncul pada saat melihat masuk di gerbangnya? Kesan yang pertama masuk itu ya tentu langsung bangga mempunyai kampus yang sudah mempunyai perubahan yang luar biasa. Oke. Itu kesan pertamanya. Iya, tadi ke sini bareng sama siapa, Pak? Sendiri. Oh, sendiri. Ya. Ya, tadi di sempat disamperin ya sama Pak Kepala Humas. Ya. Oke. Nah, eh Pak Darwis ini merupakan alumni Universitas Pongri Magalatung. Waktu itu masih belum berubah ya jadi Universitas Pongri Belum. Magalatung. Oh, belum. Dulu masih kita namanya Yayasan Perguruan Penerima Kelatung. Itu tahun berapa lulusnya? Saya lulus tahun 2008 Oh, di 2008. STKP pada saat itu jurusan biologi. Di tahun 2010 Ya. saya selesai di program pasca sarjana jurusan administrasi, dan di tahun 2014 saya selesai di administrasi negara juga. Dulu masih kita namai STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Jadi berbicara terkait alumni, mungkin saya ini alumni yang paling lama di STKIP. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya masuk sebagai mahasiswa baru di STKIP pada saat itu, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan biologi tahun 2004. Dan saya keluar dari kampus ini tahun 2014. Berarti saya 10 tahun di kampus ini menuntut ilmu. Iya, berarti kayaknya emang terlama ya, karena sampai 3 gelar yang didapatkan di kampus ini. Alhamdulillah 3 gelar. Masa itu yang saya tidak masuki hanya pertanian. Wah. Oke, nah sebelum kita masuk ke sana tentang kisah kuliahnya, nah tentunya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa beliau ini sudah menempati salah satu posisi penting di Kabupaten Wajo, Kepala Bidang Perindustrian ya. Jadi selain daripada itu, apa saja kesibukannya sekarang, Pak? Selama ini, akhir-akhir ini saya lebih fokus ke pekerjaan saja sebagai abdi negara. Kebetulan mendapat kepercayaan untuk menduduki sebuah posisi, dan saya gunakan kesempatan itu untuk membina beberapa industri-industri kecil, karena memang sesuai dengan tupoksi saya membina beberapa IKM, industri kecil menengah, mulai dari legalitas usahanya mereka sampai pada penerbitan sertifikat halal. Itu ada menjadi tupoksi saya di kantor. Oh, jadi kalau ada yang usaha-usaha kayak keripik gitu, mau urus halalnya itu ke Bapak? Iya, industri kecil rumah tangga atau IKM itu kami yang bina mulai dari legalitasnya. Ketika legalitas itu ada, maka menjadi kewajiban bagi kami, pemerintah daerah itu, untuk melakukan pembinaan dan memberikan bantuan, karena tidak ada pemberian bantuan ke pelaku usaha atau masyarakat Kabupaten Wajo tanpa legalitas. Ketika legalitas itu ada, kita mulai bantu dari izinnya, halalnya, sampai dengan bantuan kemasan malah kita berikan. Berarti pekerjaan Bapak ini sangat-sangat terkait ya dengan program Bupati yang kemarin itu, yang melahirkan 1000 entrepreneur. Betul. Sangat bersentuhan langsung. Agak sibuk ya di periode yang kemarin. Lumayan. Sampai hari ini masih lumayan. Sampai hari ini masih sibuk. Oke, jadi tadi cuma sibuk di pekerjaan itu saja ya. Oke, kita masuk ke masa-masa kuliahnya beliau ini. Ya, tentunya setelah masa putih abu-abu, masa terindah itu menurut saya adalah masa kuliah.
Bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya, sama. Oke. Eh, Masa kuliah adalah masa yang menurut saya yang paling berkesan selain dari masa putih abu-abu itu, Mm-mm. karena di masa kuliah itu adalah masa transisi dari remaja menjelang dewasa Dewasa. menurut saya. Oh ya. Ya, kita masuk ke gelar pertamanya nih, karena ini ada sampai berapa gelar tadi saya bacakan? Satu, dua, tiga, empat. Ya, Empat. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ada 4 gelar, kita ke SPD-nya dulu. Ya, SPD-nya berarti di Universitas Menerima Galatung ya. iya, Waktu itu STKIP. STKIP. Bisa diceritakan sedikit tentang cerita SPD-nya ini? Saya mendaftar sebagai mahasiswa baru di STKIP pada saat itu, jurusan biologi, Oh, biologi ya. sehingga saya mendapatkan gelar SPD mulai tahun 2004 dan selesai di 2008. Kurun waktu 4 tahun itu banyak eh, pengalaman yang saya lewatkan. Yang pertama adalah sejak saya masuk sebagai mahasiswa baru tahun 2004-2005, saya sudah mendapat kepercayaan dari teman-teman menjadi seorang pengurus. Dulu kita namai Dewan Perwakilan Mahasiswa Oh, DPM. DPM, iya ya. Tahun 2005, 2006, saya sudah menduduki jabatan sebagai ketua DPM. Hmm, Dan pada masa saat itu juga kami mencoba merintis iya. yang namanya eh, ospek. Oh, Ospek mahasiswa. Jadi ospek pertama dilaksanakan di Uniprima ini adalah kamilah yang menggagas. wah, luar biasa sekali ya. Motivasi kami sehingga kami mencoba menggagas ospek pada saat itu karena kami ingin supaya mahasiswa baru yang masuk di kampus ini merasa bahwa oh, kami tidak jauh beda dengan kampus yang Yang di ada lain. di Makassar, supaya teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan juga merasa bahwa Uniprima juga sama dengan kualitas dan kesannya untuk kuliah di Makassar. Berarti ospek di Uniprima ini ada pada saat Bapak jadi Saya ketua ketua DPM. DPM. Saya Itu ketua tahun berapa? 2005-2006. 2005. Saya ketua DPM pada saat itu, dan yang menjadi ketua senat dulu masih senat bukan BM adalah saudara saya namanya Sahrir, sekarang salah satu alumni yang juga menjadi salah satu kepala sekolah SD di Kabupaten Wajo. Keren sekali. 2006-2007 saya pindah ke BEM, dan masa saya juga lah sama teman-teman merubah senat itu menjadi BEM. Oh, 2006-2007 itu saya menjadi sekjen. oh, mulai dari sekjen. Sekjen BEM, presidennya adalah salah satu dosen di Uniprima juga, ini adalah Ahmad Riyadi. Oh ya, Pak Ahmad Riyadi. Ya, yang menarik di uh, peralihan senat menjadi BEM pada saat itu di tahun 2006-2007, karena kami mencoba menciptakan demokrasi kecil di dalam Iya. kampus. Yang saya maksud di demokrasi kecil adalah pemilihan BEM, Presiden BEM bersama Sekjen pada saat itu adalah pemilihan langsung oleh masyarakat, oleh mahasiswa. Mahasiswa. Eh, jadi mahasiswa datang itu dikasih semacam kertas suara untuk memilih siapa. Jadi pemilihannya adalah paketnya adalah presiden dengan sekjen. Jadi kami coba ciptakan demokrasi kecil di kampus, dan juga bukan hanya kampus utama yang kami libatkan, karena dulu Uniprima ini mempunyai cabang di mana-mana. Oh, Dulu itu ada cabangnya di Majauleng, ada cabangnya di Sopeng, ada cabangnya di Kera, Pitumpanua, Bone. baru Kami tahu semua saya. datang itu. Baru tahu Di masa saya, itu Pak, ada banyak ada cabang. ada cabang. Dulu istilahnya kuliah kuliah jarak Jarak jauh, jauh. kampus apa kan namanya? Yang pasti dulu mahasiswa yang merasa jauh ke kota, ke Sengkang ini dimanja dengan kuliah di kampungnya. Dosen Uniprima inilah yang jalan ke Oh, sana. gitu. Jadi bentuk partisipasi teman-teman panitia pemilihan pada saat itu, mereka datangi semua kelas jauh Luar untuk biasa ya effortnya memilih. ini. Ya, seperti itu yang kami coba bangun kemarin di
2006 2007. 2007 2008 saudara saya Ahmad Riyadi kemarin sudah selesai, saya yang diberi kepercayaan untuk menjadi presiden BEM pada Jadi saat presiden itu. juga. Iya. Itu tahun berapa itu? 2007 2008. 2007-2008. Iya. Berarti sudah akhir masa perkuliahan ini semester. Iya, sudah akhir perkuliahan. Tadi ada beberapa terobosan yang dikeluarkan pada saat jadi ketua DPM, Iya. pada saat jadi sekjen BEM. Iya. Nah, gebrakan apa lagi yang dilahirkan pada saat jadi presiden BEM? Ini justru puncaknya ya. Ya. Di tahun 2006 juga saya bersama 4 teman saya di gabungan dari Setia pada saat itu dan STKIP saya 2 orang juga mengikuti PPMWI. Apa itu? Kepanjangannya adalah Pertemuan Pelajar Mahasiswa Wajo se-Indonesia yang digagas oleh teman-teman di Jogja, yang mahasiswa Wajo yang ada di Jogja. Itu kami ikuti selama 2 minggu di Jogja dan semua biaya ditanggung oleh kampus pada saat itu. Jadi waktu itu mewakili kampus. Jadi kami tinggal bawa koper. Wah. Semua dibiayai, transport, penginapan, uang makan dibiayai oleh kampus pada saat itu. Jadi pada masa itu baru tahun berapa itu tadi sudah sampai keluar gitu Iya, itunya. kita sudah sampai keluar. Di masa saya juga di tahun 2006 itu menjelang akreditasi kampus, karena menjadi sebuah persyaratan untuk mendapatkan sebuah nilai akreditasi yang baik, yang maksimal adalah banyaknya organisasi-organisasi kemahasiswaan yang muncul. Iya. Jadi di tahun 2006 juga itu setelah pulang dari PPMWI itu kami coba gagas juga mendirikan Mapala Rindang. Saya tidak tahu apakah sudah berubah namanya atau tidak. Masih. Yang pasti kami namai Mapala Rindang. Saya bersama 4 teman saya itu mendirikan organisasi itu. Saya ada teman saya sekarang ASN juga menjadi salah satu guru di Majauleng, namanya Andi Lukman, termasuk tadi Ahmad Riyadi, dan sekarang ada teman saya juga dari Solo Jampu namanya Iwan. Jadi 4 orang inilah yang mendirikan Mapala. Ternyata Mapala Rindang salah satu pendirinya adalah Bapak yang di hadapan saya ini, luar biasa sekali. Oke, jadi Bapak pada tahun itu selain prestasi-prestasinya itu juga mendirikan organisasi. Iya, kami coba rintis, termasuk kemarin Gerbang Sastra. Oh, Gerbang Sastra. Di masa saya itulah juga bukan kami yang dirikan, tapi atas inisiasi dan support kami selaku pengurus di BEM pada saat itu untuk mendorong teman-teman di jurusan bahasa untuk mendirikan Gerbang Sastra pada saat itu. Yang saya masih ingat sekali tagline awalnya itu Gerbang Sastra, dari titik ini kita tarik garis lurus ke titik berikutnya. Itu masih saya ingat sekali. Ya, karena saya juga salah satu anggotanya. Ya, saya ingat sekali. Iya, oke. Jadi waktu itu sekedar mensupport saja untuk pendirinya atau masuk juga sebagai anggota? Tidak. Oh, tidak. Kami hanya mensupport karena memang yang menjadi rata-rata pengurusnya adalah orang sastra semua juga. Orang bahasa saya juga anak bahasa. Tapi sekarang sudah menyeluruh untuk biologi, administrasi pendidikan juga. Alhamdulillah kalau sudah ada perkembangan itu yang kita harapkan. Bahkan kemarin sempat ditawarkan untuk naik ke tingkat universitas, jadi UKM untuk semua fakultas gitu, tapi masih belum disetujui oleh pembina kemarin. Oke, jadi beliau ini salah satu perintis Mapala Rindang, juga yang mensupport terbentuknya Gerbang Sastra. Gerbang Sastra, gitu. Oke, luar biasa sekali. Tadi sudah di DPM, sudah di BEM, UKM. Masih ada lagi tidak UKM di dalam kampus yang terlibat ini, Bapak? Tidak ada lagi. Sejak saya di STKIP selama 4 tahun tidak ada lagi. Saya pindah di pasca sarjana juga tidak ada organisasi yang saya masuki. Saya pindah di Setia pada saat itu juga tidak ada saya masuki, karena frekuensi waktu saya di Setia juga memang sangat singkat. Jadi saya hanya kuliah 2 tahun sudah dapat gelar ESOS pada saat itu. Karena ada beberapa mata kuliah dasar yang relevan dengan Setia dan STKP pada saat itu ditransfer. Termasuk yang menjadi sebuah rutinitas kemarin teman-teman studi banding ke Jawa itu saya tidak ikuti lagi di Setia. Karena
objek kunjungan di STKIP dengan Setia pada saat itu ya itu juga. Makanya saya minta kebijakan ke dosen pada saat itu ya, bisa enggak Transfer saya ya. tidak ikut lagi? Iya bisa, karena memang sudah ikut di STKIP pada saat itu. Jadi saya kuliah di Setia hanya 2 tahun sudah dapat gelar esos pada saat itu. Oh iya. Tadi kan dari SPD ke Ya, ESOS itu ada satu gelar di tengah itu namanya ya SE. ada. Itu saya ambil ekonomi di Makassar. Oh, kapan itu? Itu mulai tahun 2005 sampai 2009. Karena Berarti masih sementara SPD? ya, Oh, langsung dua saya ya. kuliah SPD dulu di Uniprima ini. Dulu kita kuliah hanya waktu Sabtu Minggu. Oh, gitu. Sementara jadi tidak mengganggu pekerjaan. Heeh. Sementara pekerjaan saya pada saat 2005 sampai 2010 itu frekuensi waktu saya ke Makassar lebih banyak. Mungkin karena faktor pekerjaan. Jadi daripada sia-sia ke Makassar saja tidak ada tujuan, hanya pekerjaan selesai, saya coba kuliah juga di Makassar pada saat itu. Jadi sementara kuliah itu juga sudah kerja. Ya, sudah kerja. Saya selesai 2004, 2005 sudah mulai kerja. Oh. Sementara kuliah SPD sambil kerja, nambahin lagi kesibukannya SE Ya, gitu, cari kejar saya SE. di Makassar pada saat itu. Oke, jadi duluan selesai SPD-nya Duluan ya, duluan. karena memang lebih duluan masuk juga. Kemudian didapatlah gelar SE ini, Ya, terus lanjut lagi. Ini yang pertama ESOS-nya atau MSI-nya? sebenarnya duluan MSc-nya. Duluan MSI-nya, Iya, tapi karena di penggunaan gelar tidak boleh duluan disebut ya magisternya. masternya, maka pindah ke belakang. Kenapa tiba-tiba dari SPD kemudian SE malah lanjut ke MSI? Eh, karena di tahun 2009 itu, alhamdulillah saya dapat rezeki menjadi seorang ASN, abdi negara, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi kami untuk menambah ilmu pada segi administrasi juga, sehingga itulah yang memotivasi saya untuk lanjut di program Pascasarjana Penerima Gelatung pada saat itu. Dan saya kuliah hampir 2 tahun di program Pascasarjana pada saat itu. Kebetulan saya satu kelas dengan saudara saya Kabiro Humas. Oh, satu kelas Ya, satu kelas. dengan Pak John. Pak John. Pak Jonter. Saya satu kelas dengan Pak John pada saat itu, dan juga satu kelas dengan Ibu Rauda Usman, Oh yang iya, mungkin beliau adalah istri dari Bapak Bapak Haji Darmawan Darmawan Sanusi. Sanusi. Satu kelas semua pada saat itu. Ya, jadi setelah menyelesaikan kuliah S1-nya tadi, kemudian dipercayakan mendapat rezeki ya Ya, untuk menjadi ASN, ya, akhirnya menambah ilmu kembali. Oh, jadi meskipun Bapak ini SPD, tapi tidak jadi guru ya pada saat itu. Malah ya, lebih memilih ke apa yang pekerjaan yang dipilih untuk ASN-nya kemarin. ya, karena yang rezeki yang masuk ini adalah rezeki pada bidang administrasi, Mm-mm. sehingga tidak sia-sialah juga pada saat itu. Tidak lama saya mendapat rezeki sebagai ASN, saya juga sudah selesai di jurusan ekonomi. Sehingga tidak lagi saya gunakan ijazah SPD saya, akta 4 itu. Iya. Karena itu tadi, yang saya pakai mendaftar kemarin memang adalah jurusan administrasi. Iya. Jadi meskipun kita lulusan SPD, tapi Ya, itu tidak tidak mesti harus jadi guru. tidak mesti jadi Iya. guru ya. Ada banyak peluang di tempat lain. Oke, keren sekali. Ya, itu tadi kan cerita kesibukannya. Ya. Kita beralih ke yang lebih-lebih santai lah, karena Ya. setiap mahasiswa itu tentu punya ceritanya masing-masing. Selain dari prestasinya, kesibukannya, kira-kira apa yang paling berkesan dulu waktu kuliah? Masa-masa sulitnya kah atau apa gitu? Yang paling berkesan adalah pada saat saya mahasiswa baru adalah saya merasa mahasiswa yang paling muda pada saat itu. Oh, paling muda. Kok bisa Kenapa nih? saya mengatakan demikian? Karena saya selesai SMA 2004 langsung masuk kuliah di sini. Sementara teman-teman kuliah saya rata-rata sudah berstatus ASN, sudah status guru. Oh,
Yang kami namai kemarin perbaikan nasib mereka. perbaikan nasib. Jadi mahasiswa murni yang seperti saya, ya dalam satu kelas yang mungkin sampai 30 per kelas itu hanya hitung jari. Nggak cukup 10 yang mahasiswa murni. Rata-rata cuma sudah ada posisi kemudian menambah ilmu gitu Ya, kuliahnya. dia sudah ASN malah. Jadi rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi mahasiswa pada saat itu juga lah yang memungkinkan. Pemikiran kami adalah itu juga yang memungkinkan sebelum-sebelumnya itu tidak ada organisasi kemahasiswaan, tidak ada istilah ospek dan sebagainya karena mereka ini tidak mau urus yang begitu-begitu. Jadi kami punya inisiatif harus memulai hal yang baru di Prima Jadi STKIP mereka pada saat itu. betul-betul kejar ilmunya, kejar ijazahnya, dan Ya, sibuk dengan pekerjaannya. sibuk dengan pekerjaannya. Jadi tidak ada yang Ya. mengurus tentang organisasi. Luar biasa sekali. Berarti susah sekali ya pada masanya Bapak itu tidak ada yang bisa dipanggil bro, Oh, enggak ada. bestie. Tidak ada. Karena itu tadi Bapak-bapak. bahwa dari 30 orang mungkin dalam satu kelas, ya enggak cukup 10 yang mahasiswa murni, semua mahasiswa lanjutan. Berarti sedikit ya yang seumuran sama Bapak. Iya, hitung jari yang seumuran dengan saya. Susah ya, tidak ada atau tetap ada ini kisah-kisah cintanya ini atau tidak perlu dibahas di sini takutnya nanti Bapak tidur dulu. Kalau yang kisah seperti itu ya tentu tidak bisa dipungkiri ya. Ada ya. Menggagas ospek pada saat itu di tahun 2005 ya tentu teman-teman mahasiswa baru menjadi idola lah. Bagi Adik-adiknya. adik-adik yang ingin masuk ya tentu ingin mendekati senior, mendapat Iya, iya. fasilitas dan sebagainya. Apalagi di tahun 2008 posisi puncak pada sebuah organisasi di kampus ya tentu menjadi idola adik-adik junior kemarin. Jadi sempat ya jadi idaman Ya. para junior. Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Tapi tidak perlu kita spill ya orangnya Ya. nanti nonton. Cukup merasa bawaan nih. Oke. Ya. Panjang sekali ya masa perkuliahannya tadi. Ya. Luar biasa, betul-betul bisa menjadi alumni, mendapat rekor alumni terlama ini. Ya. Seharusnya sih bisa. Oke. Nah, setelah tadi menyelesaikan perkuliahannya, mengambil ijazah magisternya gitu, lanjut esosnya juga, berarti sudah sampailah di titik pekerjaan yang didapatkan Ya. saat ini. Tidak mencoba lagi kesibukan-kesibukan yang lain gitu, Pak? Tidak dulu untuk saat Tidak ini. dulu. Ya. Sekarang fokus ke Pekerjaan dulu. Ya. pekerjaannya. Oke. Oke, tadi sempat waktu membahas tentang demokrasi, pertama kan diciptakan demokrasi kecil itu di Ya. eranya Bapak. Pada masa itu sampai mahasiswa, pengurus mendatangi mahasiswa untuk mendapatkan suaranya. Ya, di kelas jauh. Nah, tapi waktu pemilihan di era saya itu sempat malah ketua tingkatnya marah-marah. Ini mana kalian mau pemilu tapi tidak datang ke kampus? Malah mahasiswa pada saat itu tidak begitu antusias memberikan suaranya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait perkembangan kampus dari era Bapak sampai yang sekarang ini? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa kami mempunyai inisiatif untuk jemput bola istilahnya ke kecamatan? Karena mereka itu adalah orang yang ogah-ogahan. Siapapun jadi presiden BEM nggak urus. Iya, tetap ke kuliah Iya, ya. tetap kita kuliah. Toh kita ini kuliah begini sih. Jadi ketika kita tidak punya inisiatif untuk menjemput suaranya mereka, ya pasti dia ndak pusing mau ke kampus utama atau tidak, ya ndak ada persoalan. Tapi kami juga tidak bisa mengabaikan suara mereka karena mereka adalah bagian dari Iya, kita. mereka ada hak suara. Iya, jadi haruslah sedikit ada inisiatif dari kami. Kemarin memang juga bentuk yang namanya panitia pemilihan KPU kecil begitu. Itu tugasnya mereka, bukan tugas calon sebenarnya. Oke. Iya. Nah, selain daripada bagian demokrasi tadi, tentu sudah ada banyak perkembangan seperti tadi yang sempat diungkapkan di awal kesan pertama pada saat datang di sini ya, sudah banyak sekali perubahan. Bagaimana pandangan Bapak terkait perubahan-perubahan yang terjadi di kampus ini? Perubahan di kampus ini sangat luar biasa. Dalam kurun waktu beberapa tahun saja ini
saya melihat tadi di sekeliling tidak ada lagi bangunan yang pernah saya lihat dulu yang ada, yang masih ada Ya. sekarang. Dulu kami kuliah masih menggunakan bangku yang papan satu lembar. Jadi kami bisa duduk dalam bangku itu sampai 10 orang dalam satu tempat Yang duduk. panjang itu satu Ya, papan yang saja. ya satu panjang dan itu permanen, tidak bisa kita geser-geser. Begitu model dan meja kami itu juga baku sambung dengan kursi. Oh, Jadi kita tidak bisa geser meja, tidak bisa geser kursi. Seperti itu model kursi kami dulu waktu kuliah. satu bergerak, goyang yang lain. Sebenarnya bukan goyangnya, memang permanen dia. Permanen dia tidak bisa Kakinya goyang. itu ditanam di cor, di kakinya itu Oh, di lantai, jadi tidak bisa goyang. tidak bisa bergerak itu. Ya, seperti itu model kampus kami, atapnya juga masih seng, satu lantai, panas dan sebagainya ya. Makanya tadi setelah saya keliling melihat sekitaran kampus, tidak ada lagi bangunan yang tersisa di zaman saya kuliah dulu. Ada katanya Pak, saya sempat dengar perbincangan Bapak Ibu dosen karena yang di ujung itu Secret BEM masih Ya, yang itu katanya bangunan aslinya. yang sudut itu Ah, kayaknya ah, iya, yang yang sudut. ujung. Tapi memang itu dulu bukan bagian dari kampus Prima pada saat itu. Itu Oh, dulu adalah bagian SMA Puan Rima oh bagian Kelatung. SMA. Iya, Waktu itu masih ada SMA iya pada masih ada saat. SMA. Itu dulu kantor SMA, Hmm. Dewan Gurunya dulu SMA Puan Rima Kelatung. Dan di bawahnya ini sampai ke sini tuh kelas satu lantai semua, seperti itu. Iya. Jadi kan Bapak ini lama ya di Ya, Universitas Padang ini benar-benar melihat perkembangan pembangunan dari setiap tahunnya pada saat mengambil jurusan. ya. Ini di era mana Bapak lihat perkembangan kampus itu paling pesat? Yang saya lihat paling pesat adalah pas saya selesai. Oh, biasanya memang seperti itu. Kalau Ya, sudah ditinggalkan kampusnya, dia akan ya, lebih pas hebat saya lagi. selesai. Dalam kurun waktu 10 tahun itu saya kuliah tidak ada perubahan sama sekali. Hmm, Maksudnya ada perubahan tapi tidak tidak signifikan. signifikan. Iya. Yang saya lihat melihat perubahannya yang paling signifikan ya nanti saya selesai. Sudah selesai ya. Pembangunannya saya lihat jalan terus. Dan terus keren Iya. sekali ya. Nah, sampai sekarang itu masih terus membangun, Iya, ada laboratorium alhamdulillah. di Iya. belakang. Oke. Nah, sebagai salah satu alumni tadi ada beberapa nama yang Bapak sebutkan Iya. yang sempat satu kelas, Iya. sempat satu perjalanan Iya. pergi keluar berprestasi bersama. Itu tentunya sudah sangat banyak ya alumni dari Universitas Penerima Gelatung ini. Iya, banyak sekali. Nah, sebagai salah satu orang yang berada di lingkup pemerintahan, Bapak mungkin mengenal beberapa alumni-alumni yang sudah Iya. berhasil di pemerintahan Kabupaten Wajo Iya. juga khususnya. Eh, tidak bisa dipungkiri bahwa alumni penerima Gelatung ini baik administrasinya, pasca sarjananya, keguruan, menurut saya secara pribadi itu terpakai semua. Terpakai Terpakai dalam artian di segi administrasi lingkup pemerintahan, artinya dapat posisi. Tentu posisi itu juga ya posisi yang menguntungkan secara pribadinya mereka. Di sini bisa kita melihat bahwa ternyata untuk menjadi sebuah pelayan masyarakat lah bagi kami sebagai seorang ASN itu tidak mesti harus kuliah di Makassar. Iya. Karena itu tadi kualitas dosen pengajar di Universitas Penerima Gelatung ini saya kira tidak terkalahkan juga dengan dosen yang ada di Bisa Makassar. bersaing. Iya. Ya, bahkan sampai alumni mahasiswa-mahasiswa itu sudah bisa disandingkan lah dengan Iya. universitas yang di luar Iya, sana. seperti itu. Oke, rekan-rekan yang diingat saja lah yang sudah terlibat sekarang di pemerintahan. Boleh di-spill orang-orangnya Ya. mungkin. Banyak sebenarnya. Yang saya ingat sekali adalah sekarang juga sudah menjabat sebagai Kabak Umum, saudara saya Iqbal, dia alumni Prima juga. Iya. Banyak kepala bidang sosial di bidang sosial juga alumni Prima. Banyak. Oke, sampai 01-nya yang kemarin. Ya, sampai Bapak mantan Bupati Wajo Pak Haji Amran Mahmud itu juga alumni Prima. Alumni sini. S1, Dapat nggak, S2 di sini juga kayaknya. sempat ketemu tidak di universitas? Tidak dapat. Oh, tidak Iya. dapat. Duluan Iya. mana, Bapak atau Pak? Duluan beliau. Duluan beliau. Oke. Luar biasa sekali ya tentang alumni-alumni ini, sudah banyak betul ya terserap di Iya. pemerintahan Bapak, karena ini salah satu saksi langsung yang menyaksikan betul. orang-orang di dalam pemerintahan itu Iya. adalah alumni
Universitas Muhammad Magalatung sebagian besar. Betul ya. Oke. Untuk sampai di posisi ini tentu bukanlah hal yang gampang ya Pak, dan bukan waktu yang singkat, itu panjang sekali prosesnya, dan tentu hebat-hebatnya Bapak yang memanajemen waktu, karena dari namanya saja itu saya tadi sempat belibet nyebutnya. Luar biasa prestasi beliau ini, meskipun kuliah di kampung waktu itu masih kecil, masih belum sebesar sekarang, belum universitas, tapi beliau mampu memperlihatkan bahwa lulusan dari Sengkang, Uniprima Sengkang ini bisa menjadi orang penting juga di Kabupaten Wajo ini. Oke. Terakhir kita mau dengar harapan beliau untuk kampus Uniprima dan pesan-pesan untuk rekan-rekan maupun adik-adik. Harapan saya sih bagi teman-teman adik-adik untuk kuliah prima, apakah yang sudah kuliah ataupun yang baru merencana kuliah, saya kira pada dasarnya tetap semangat menuntut ilmu saja, karena itu tadi bahwa ketika kita serius menuntut ilmu di Uniprima, saya kira kualitas kita setelah keluar bisa bersainglah dengan alumni kampus yang ada di Makassar atau bahkan di Jawa misalnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya menjadi tolak ukur dari diri saya sendiri. Saya ini selain pernah mengabdi di Kabupaten Wajo, saya juga pernah mengabdi di kabupaten tetangga, di Kabupaten Sidrap. Dan di Kabupaten Sidrap sendiri pun saya mendapat posisi, artinya bahwa kualitas alumni prima itu bisa bersaing dengan di mana-mana, bisa terpakai begitu. Maksudnya tidak ada yang terbuang. Dan saya tempati beberapa posisi di kabupaten tetangga pun juga adalah tempat yang diidamkan oleh sebagian besar orang. Saya baru pindah dari Kabupaten Wajo, pada saat itu saya sudah langsung penempatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap. Tidak cukup 1 tahun saya di sana, saya sudah mendapat posisi eselon di Dinas Kominfo pada saat itu Kabupaten Sidrap. Jadi itu tadi bahwa tergantung dari niat dan keseriusan kita melakukan atau kuliah di kampus Uniprima ini. Pada dasarnya ketika kita mampu menyelesaikan pendidikan, saya kira kualitas kita sama dengan kampus di Makassar maupun di luar Makassar. Oke. Nah, sebagai alumni, harapan terbesarnya ini, karena kita sudah mengundang beberapa alumni. Nah, harapan terbesarnya sebagai alumni ini untuk kampus. Harapan saya yang paling besar adalah sangat mengharapkan kami para alumni ini ada kumpul-kumpul lah yang mungkin bisa dinamai semacam reuni akbar lah. Karena sejak saya memulai kuliah 2004 sampai tahun ini kami tidak pernah mendapat undangan reuni. Sementara kami rindu ingin kembali ke kampus, kumpul dengan teman-teman. Apalagi saya punya banyak teman karena pindah-pindah kampus. Itulah yang kami rindukan, tidak pernah kami dapatkan, dan semoga dalam waktu dekat ini pihak kampus atau pengambil kebijakan dapat merespon kemauan teman-teman alumni. Amin, amin. Ya, termasuk boleh juga saya ikut di sana. Kemarin saya alumni tahun lalu 2023. Oh iya, alhamdulillah. Ya, itu bisa menjadi tantangan ya untuk pihak kampus. Ya, mudah-mudahan ada event yang bisa mengobati rasa rindu para alumni ini. Ya, jadi besar harapan beliau dan para alumni-alumni sebelumnya. Sama ini Pak, saya tadi tidak bocorkan karena alumni-alumni sebelumnya pun berharapnya reuni. Meskipun saya tidak beritahu, ternyata Bapak juga sudah menaruh harapan di situ. Sangat merindukan hal itu. Selain merindukan teman-teman, tentu Bapak Ibu dosen, karena tentunya Bapak Ibu dosen pada eranya Bapak itu masih ada juga ya sampai sekarang. Iya, saya melihat masih banyak dosen saya kemarin masih bertahan sebagai dosen, di mana juga saya bisa sampaikan bahwa salah satu dosen yang saya idolakan kemarin adalah dulu ketua jurusan, wakil ketua 3. Oh, WR 3. Dulu beliau adalah Pak Muhammad Nur. Oh iya. Selain itu juga masih saya ingat sekali dosen saya yang paling santai adalah Pak siapa Pak yang dari Patilah,
Pak Sir siapa? Oh iya, Bapak Nasai. Pak Penasesir. Beliau adalah idola saya dan dia adalah ketua jurusan biologi pada saat itu. Sekarang Saya beliau ingat jadi sekali. dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh iya, alhamdulillah. Oke, ya itulah perjalanan panjang seorang Ya. Bapak Muhammad Darwis. Dulu waktu mahasiswa dipanggilnya siapa, Pak? Darwis. Darwis. Ya, semoga Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari Pak Darwis ini bisa menonton video episode kali ini, di mana beliau menceritakan tentang dosen-dosennya yang berkesan, teman-teman Ya. yang berkesan, tentang perjalanannya, organisasinya. Sudah dikupas tuntas pada episode kali ini dan memiliki harapan besar untuk bertemu kembali dengan Ya. mereka-mereka semua. Baik, terima kasih Bapak Darwis untuk Ya. waktunya, Ya, pengalamannya dan segala yang telah dibagikan kepada pemirsa sekalian. Dan untuk pemirsa Prima Edutainment, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Prima Edutainment untuk tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Ataupun jika ada rekan-rekan dari alumni juga yang ingin berbagi bersama kami, boleh menghubungi kru Prima Edutainment atau bagian dari Humas. Baik, terima kasih. Sekian untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.